Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita, dan untuk kita semuanya serta seluruh sanak famili kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita hidayah, taufik serta bimbingannya untuk terus istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah dengan judul tema Adabu ma baina tulu'is syamsi ila zawali. Adab antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Adab apa? Adab dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Di dalam kitab terjemahan di sana kalau tidak salah di halaman 52. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra ramhin fasalli raka'ataini. Jika matahari telah terbit dan tinggi dan meninggi, fasalli raka'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat di sini salatnya salat apa? Di dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ini disebut dengan salat isyraq, atau di sana tulisannya syuruk. Oh, di sini nggak ada, di sana yang ada. Salat syuruk. Syuruk itu terbitnya matahari. Matahari terbit. Salat syuruk. Kemudian pendapat yang kedua itu salat duha. Dan yang mu'tamad artinya yang dijadikan patokan di dalam madhab Syafi'i adalah salat duha. Jadi salat syuruk diberi jeda kurang lebih 10 menit setelah waktu itu berbunyi. Waktu syuruk berbunyi diberi jeda 10 menit, baru setelah itu salat. Salat apa? Salat duha. Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang dibenarkan dalam madhab Syafi'i itu adalah salat duha. Loh, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, dua-duanya memiliki dalil gitu. Maka ketika kita mau salat isyraq, oh itu salat syuruk, ya sudah salat isyraq, silahkan, tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah dalam itu. Karena nanti akan ada beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu ketika isyraq, ketika syuruk itu beliau salat 2 rakaat. Dan beberapa menit setelah itu salat lagi 2 rakaat. Maka ada dua pendapat tersebut. Maka nanti akan dijelaskan bagaimana kita dapat memahami ilmu itu kan dalam agama ini. Maka di sini ada 2 pendapat, yaitu salat isyraq atau salat duha. Maka di sini dikatakan au biniyatid duha binaan ala annaha hiya wa huwal mu'tamad gitu. Atau niatnya salat duha karena apa? Salat isyraq itu ya salat duha, dan itu mu'tamad dalam madhab Asy-Syafi'i. Maka kita jangan heran ketika nanti ada ustadz yang mengajarkan di sini, oh itu salat isyraq, setelah itu baru duha. Terus ada ustadz yang mengatakan, oh enggak, itu di sini itu salatnya salat isyraq itu ya salat duha. Itu artinya dia mengambil pendapat yang dijadikan sandaran rujukan dalam madhab Asy-Syafi'i. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak pernah melaksanakan sholat isyraq atau sholat duha meskipun sekali seumur hidup, itu baru yang salah.
Ya, artinya tidak mengikuti sunnah. Kemudian wadzalika inda zawali waktil karohati, yaitu melaksanakan 2 rakaat tersebut ketika sudah melewati waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Makruh di sini karohiyatut tahrim. Makruh maksudnya haram, diharamkan untuk sholat. Lis sholati. Fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'is syamsi. Maka sesungguhnya sholat yang dimakruhkan, makruh di sini makruh yang menunjukkan kepada keharaman. Inda zawali waktil min ba'di faridati subhi, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh. Ila irtifa'is syamsi, hingga matahari tersebut naik atau terbit. Jadi setelah sholat subuh haram hukumnya melaksanakan sholat. Ya, setelah subuh. Tapi boleh nggak kodok sholat? Misalkan kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat qobliyah subuh, karena rumah kita jauh ke masjid, akhirnya sholat di rumah, kan belum sholat qobliyah subuh, nyampe ke masjid sudah qomat, akhirnya kita sholat belum qobliyah subuh. Boleh tidak qobliyah subuh kita kodok setelah sholat subuh? Boleh tidak? Boleh. Boleh ya, setelah sholat subuh kodok. Niatnya kodok sunnah yang kita tinggalkan, itu diperkenankan. Dalilnya banyak di dalam Sunan At-Tirmidzi. Di dalam Sunan At-Tirmidzi banyak dalilnya. Fa idza adha an-naharu wa madha minhu qaribun min rubaihi fasalli salatad duha. Dan ketika siang telah terbit dan telah melewati kurang lebih seperempat dari apa? Dari waktu zawal. Waktu zawal itu waktu tergelincirnya matahari. Jadi dari terbit, antara terbit matahari itu sampai ke, misalkan terbit matahari jam berapa di sini? Jam berapa Pak Syuruk di situ? Jam 6. Hitung jam 6. Artinya zawal itu adalah zuhur jam 12. Dari jam 6 sampai jam 12 dibagi 4. Setelah lewat seperempat, masuk ke seperempatnya, maka niatkan apa di sini? Fasalli salatad duha. Maka salatlah duha. Berapa rakaat? Arba'an, 4 rakaat. Au sittan atau 6 rakaat. Au thamanian atau 8 rakaat. Jadi 4, 6 atau 8. Dan yang paling diutamakan mana? Yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang paling diutamakan. Mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan di sini Al-Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa diutamakan di rakaat pertama ketika sholat duha, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka disunnahkan membaca surat Asy-Syamsi wa duhaha. Baru rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca ad-duha. Membaca ad-duha. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas karena semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah rakaat tersebut ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jumlah rakaat duha itu berapa? 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Itu semuanya diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Seperti riwayat Ummi Hani di sini dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Was-sholatu
khairun kulluha atau wassalatu khairu kulliha. Jadi salat itu adalah seluruh dari kebaikan. Kebaikan seluruhnya itu adalah salat. Faman syaa'a falyastakthir. Barang siapa yang menginginkan maka perbanyaklah. Wa man syaa'a falyastaqlil. Maka barang siapa yang ingin sedikit saja silahkan lakukan sedikit. Nah, sekarang sholat sunnah itu boleh tidak duduk? Boleh tidak? Boleh. Sholat sunnah kita duduk boleh. Bahkan sholat sunnah dengan di atas kendaraan pun boleh. Misalkan ini, bapak-bapak tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk sholat, maka bapak harus pergi ke kantor. Di perjalanan di atas mobil sholat sunnah boleh tidak? Boleh. Boleh. Kami punya guru namanya Profesor Dr. Yusri Rusdi Sayyid Jabr. Sebelum pandemi kami rutin mengundang beliau setiap tahun ke Indonesia. Beliau profesor bedah jantung di Kairo. Tapi punya playgroup. Playgroupnya masuknya jam 4 pagi. Pulang jam 6. Untuk anak didiknya sudah biasanya 6 tahun sudah hafal Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ditanya kenapa kok masuknya jam 4 pagi? Loh, pengen punya anak jadi ulama kok bapaknya tidur yang nganterin pembantunya. Bapaknya harus tahajud juga sama saya. Beliau mengatakan seperti itu. Ini beliau setiap 7 hari atau 10 hari sekali itu hatam Al-Quran di dalam sholat. Padahal pagi dinas sampai siang. Kemudian sore sudah mengajar di masjid-masjid, ngajar hadis termasuk di Masjid Al-Azhar. Itu 7 hari atau 10 hari itu hatam Al-Quran di dalam sholat. Kapan sholatnya? Sholatnya ketika di perjalanan beliau sholat. Maka sering ketika kami mendampingi beliau di sini, ketika dalam perjalanan beliau sholat dan kita nggak bisa bicara, memang sholat. Kadang kita ingin diskusi, beliaunya sholat. Kita sedang ngomong, beliau menjaharkan bacaannya. Ternyata itu sholat beliau di dalam perjalanan juga beliau sholat. Artinya sholat sunnah itu memperbanyak, itu bagus. Maka tidak salah ketika kita mendengar Imam Ahmad riwayatnya beliau setelah dipenjara, sholat malamnya beliau 100 rakaat. Ada yang berani mengatakan Imam Ahmad itu melakukan bid'ah karena sholat malamnya 100 rakaat? Gak ada yang berani. Sholat malam 100 rakaat. Artinya yang sunnah itu diperbanyak, itu bagus. Diperbanyak itu bagus. Kecuali di sini apa? Duha. Karena riwayat yang mengatakan sholat duha itu Rasulullah melakukannya 4 rakaat. Setelah itu 6 rakaat atau 8 rakaat. Maka dibatasi itu. Kalau sholat malam ada yang membatasi, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Itu. Ini di sini ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-salatu khairu maudhu'in. Salat itu adalah sebaik-baik ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Faman istata'a ayyastakthir falyastaksir. Barang siapa yang mampu untuk memperbanyak maka perbanyaklah. Maka tidak salah ketika Rasulullah setiap kali ada masalah, beliau mengajak siapa? Mengajak Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kita dengannya wahai Bilal. Artinya apa? Sayyidina Bilal disuruh azan, ayo azan sholat. Azan sholat. Maka ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan apa? Sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Kalau tidak ada waktu sholat sunnah ya sholat mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, falaisa baina tulu'isy syamsi waz-zawali ratibatun minas sholati illa hadhihi. Maka tidak ada salat antara
terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari sholat sunnah selain sholat sunnah ini, yaitu sholat sunnah duha atau sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah isyraq. Maka tidak ada sholat selain ini. Boleh tidak kita melaksanakan setelah sholat duha 8 rakaat kita sholat sunnah mutlak? Boleh? Boleh. Sholat sunnah mutlak. Fama fadala anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Maka ketika masih ada tersisa waktu dari waktu-waktumu, antara apa? Antara terbit matahari hingga tergelincirnya matahari, maka bagimu 4 kondisi, 4 pilihan. Al-halah al-ula wahyal afdol. Kondisi yang pertama ini adalah yang terbaik bagimu. Antasrifahu, hendaklah engkau menggunakan waktumu fi talabil ilmin nafi'i fid din, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat tentang agamamu. Jadi waktu yang paling utama adalah digunakan untuk menuntut ilmu dalam perkara agama. Di sini terbagi, menuntut ilmu itu ada yang mengajarkan ilmu, ada yang menuntut ilmu. Yang mengajarkan ilmu artinya dia hendaklah menggunakan waktunya untuk mengajar atau untuk menulis atau untuk mendalami sebuah ilmu untuk diajarkan. Sehingga kemudian dia mengajarkan 1-2 ilmu tersebut, 1-2 pembahasan tersebut, itu akan bermanfaat bagi yang mendengarkan karena mengamalkan atau menyelesaikan permasalahan dari orang yang mendengar. Pastinya sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi yang memiliki ilmu. Bagi yang tidak memiliki ilmu atau untuk orang awam, hendaklah dia menggunakan waktu yang senggang tersebut untuk belajar. Untuk belajar. Di sini dikatakan, ballau kunta minal awami fahuduruka majalisal wa'zi wal ilmi afdalu min ishtighalika bil awradi wan nawafili. Jika kamu termasuk golongan orang-orang yang awam, maka kehadiranmu dalam majelis-majelis wa'zi mau'idhah hasanah wal ilmi atau majelis-majelis ilmu afdalu, itu lebih utama daripada dirimu menyibukkan waktumu untuk berzikir atau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka kami menemukan beberapa guru-guru kami, beliau lebih mengutamakan untuk mengajar karena waktunya yang terbatas daripada melaksanakan sholat sunnah qobliyah karena keterbatasan waktu. Dalam tanda kutip ya, karena keterbatasan waktu. Jadi beliau tidak ada waktu lain kecuali itu. Akhirnya setelah azan ditunggu selesai, dijawab, setelah itu menunggu waktu sholat, menunggu waktu qomat, beliau terus mengajar. Sampai setelah qomat langsung sholat. Sholat pun di tempat beliau mengajar. Dan kami sholat di belakang beliau. Setelah salam, hanya membaca zikir sebentar, kemudian langsung mulai lagi. Karena keterbatasan waktu. Maka mempelajari ilmu itu lebih diutamakan bagi orang awam daripada berzikir atau melakukan ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dzar, bahwa Abu Dzar mengatakan anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raqatin wa syuhudi alfi zanazatin wa iyadati alfi maridin. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah, yang mengatakan bahwa sesungguhnya menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat, mendatangi 1000 jenazah dan kemudian menjenguk 1000 orang yang sakit. Ini mendatangi majelis ilmu. Dunal fuduli
alladzi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Bukan kemudian menggunakan waktu-waktu yang tersisa tersebut untuk sebagaimana orang-orang berkumpul atas hal tersebut, wasammuhu ilman, berkumpul untuk hal-hal yang mereka anggap itu bukan ilmu, tapi sebenarnya bukan ilmu. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu apa yang tidak bermanfaat tersebut. Kalau sekarang apa? Berkumpul di depan HP-nya masing-masing untuk menyaksikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk menyaksikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal ilmun nafi'i. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat tersebut? Ilmu yang bermanfaat yang lebih diutamakan dari ibadah sunnah, yang lebih diutamakan daripada membaca zikir. Di sini ilmu yang bermanfaat itu apa? Huwa ma yuzidu fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu ilmu yang menambah ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang menambah ketakutan kepada Allah itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi mau belajar ilmu apa saja kalau tidak menambah ketakutan kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat, sekalipun itu ilmu agama. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan menambah di dalam basirahmu. Basirah ini mata hati, ya, penglihatan hati kita. Bi uyubi nafsika, untuk melihat aib dirimu sendiri. Nah, sekarang kita melihat aib diri kita atau melihat aib orang lain? Biasanya kan seperti majelis seperti ini, yang dilihat oleh yang hadir itu adalah aib yang mengajar. Salah ini. Demikian juga sebaliknya, yang mengajar merasa dirinya lebih pintar daripada yang diajar. Dia nggak tahu apa-apa, saya yang tahu. Artinya kalau ada ilmu yang seperti itu tidak menambah bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah ketakutan masing-masing dari kita kepada Allah dan menambah penglihatan, membuka penglihatan kita untuk melihat aib diri kita sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan yang menambah ma'rifahmu, pengetahuanmu di dalam ibadahmu, penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya menambah pengetahuan kita. Dari kitab ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua pendapat, yaitu ada sholat isyraq, ada sholat duha. Ada yang mengatakan isyraq itu ya duha, ada yang membedakan. Dari sini kita sudah tahu bahwa itu tidak perlu kita perdebatkan. Artinya ini menambah khazanah keilmuan kita tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Oh, ternyata yang ini juga benar, yang ini benar. Mau ambil pendapat yang mana silahkan. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, dan mengurangi keinginanmu, nafsumu untuk dunia, di dalam dunia. Dunia ini apa sih? Dunia ini selain Allah. Artinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dunia. Kalau yang duduk di sini itu mengharapkan setelah ini itu disalami amplop, maka itu dunia. Yang disampaikan itu covernya saja, itu akhirat. Covernya itu Allah, covernya itu syariat, covernya itu Nabi Muhammad, tapi sebenarnya yang dicari amplop. Kalau yang dicari adalah perhatian manusia, maka yang didapatkan adalah manusia itu juga selain Allah. Saya setelah ini kan direkam pakai HP. Setelah kita lihat subscribernya berapa, nambah atau tidak, viewernya banyak atau tidak, maka yang didapat hanya viewer itu yang melihat video kita. Demikian juga bagi yang mendengarkan. Artinya
bersihkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu sudah mengajarkan kita untuk mengurangi hasrat kita kepada dunia ini, maka itu ilmu yang bermanfaat. Wa yuzidu fi raghabatika fil akhirah, dan menambah keinginanmu di dalam akhirat. Jadi menambah keinginan kita untuk mendapatkan akhirat. Akhirat di sini apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Dan membuka mata hatimu, jadi ilmu yang membuka mata hati kita bi afati a'malika, dari ketergelinciran amal perbuatanmu, hatta tahtariza minha, hingga kamu menyelamatkan diri dari ketergelinciran tersebut. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan amal perbuatan kita agar kita dapat selamat dari ketergelinciran tersebut, maka itu ilmu yang bermanfaat. Ingat ya, di sini amal perbuatan kita sendiri, bukan amal perbuatan orang lain. Kita tidak seperti itu. Yang kita gunakan adalah ilmu yang kita pelajari, kita arahkan ke orang lain. Jangan. Arahkan ke diri kita sendiri. Arahkan ke diri kita sendiri. Bukan diarahkan ke orang lain. Selama ini tidak. Kita belajar untuk menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri kita sendiri. Banyak kan? Banyak. Wa yutli'uka ayyu'allimuka ala makayidis syaitan, dan mengajarkan kepadamu untuk mengetahui tipu daya syaitan, wa ghururihi, dan juga tipu dayanya atau siasat. Makayid itu siasat syaitan dan tipu daya syaitan. Bagaimana kita tahu bahwa bisikan yang masuk ke dalam hati kita itu bukan bisikan syaitan? Wa kaifiyati talbisihi, dan bagaimana dia talbis itu menutupi, menyelimuti ala ulama isu. Jadi menutupi, menyelimuti ulama-ulama yang buruk. Nah, bagaimana kita semuanya bisa mengetahui bahwa yang mengajar kita ini itu covernya bukan cover ulama, tapi kemudian dalamnya setan gitu? Atau setan yang menutupi dia seolah-olah nampak menjadi ulama padahal bukan ulama. Jadi kalau kita memiliki ilmu itu, ilmu bisa mengetahui bahwa oh, orang ini salah yang diajarkan, oh, orang ini suka mengadu domba, oh, orang ini suka menyalahkan, orang ini suka ini, orang ini suka itu. Maka perdebatan, nanti kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali untuk meninggalkan perdebatan. Gak usah berdebat. Kita melihat, mengaca kepada diri kita, sudah sesuaikah kita dengan Rasulullah? Sudahkah amal ibadah kita seperti Rasulullah? Sudahkah wudhu kita itu sah? Berapa banyak sekarang anak-anak kita, generasi penerus kita yang nggak bisa wudhu? Kita masih sibuk dengan menyalahkan orang lain. Bagaimana kita bisa menseleksi pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu yang sudah bertebaran di media sosial atau di YouTube sekarang? Apa saringan kita untuk mengetahui bahwa ilmu itu benar copy paste dari Rasulullah SAW? Kita kan belajarnya dari YouTube sekarang. Kita belajarnya dari Facebook, kita belajarnya dari Instagram, kita belajarnya dari WhatsApp. Video-video yang di-share di WhatsApp, di blasting. Bagaimana yang kalau kita blasting itu salah? Orang semuanya mendengar karena covernya memang seperti ulama, kemudian oh benar ini. Oh, yang disampaikan ustadz itu salah berarti. Apa standarnya menentukan salah atau benar itu?
kalau bukan al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Ulama su. Siapa ulama su itu? Siapa ulama yang buruk itu? Humul ladzina qasduhum minal ilmi at-tana'umu bid dunya. Yaitu ulama-ulama yang tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, wat tawassulu ilal jah, dan untuk mendapatkan kedudukan, hatta aradahum limaqatillahi ta'ala, hingga kemudian ulama-ulama tersebut diarahkan kemana? Diarahkan limaqatillah, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wasakhatihi, haitsu akalu ad-dunya bid-din, di mana ulama-ulama tersebut memakan dunia atau mengambil kenikmatan dunia bid-din, dengan menjual agamanya. Dengan menjual agamanya. Sulit, Pak. Sulit sekali. Inti urusan mengajar saja seperti ini, faktanya itu setelah ini saya disalami amplop. Setelah saya disalami amplop, kalau tujuan saya itu mendapatkan amplop, itu artinya saya ulama su. Maka Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani mengajarkan berkali-kali, mengatakan kepada kami, Aska, kalau sampai terdetik di hati saya ketika saya diundang, setelah itu saya terdetik nanti disalami, nanti gini, itu uang yang saya terima itu sudah haram. Itu majelis seperti ini. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Bagaimana ketika kita bekerja, ketika kita belajar, gitu kan? Maka dikatakan oleh ada seorang ulama dari Syria menulis buku, judulnya itu Tullabu Amalin La Tullaba Ilmin. Para pencari pekerjaan, bukan para pencari ilmu. Maka bagaimana generasi penerus kita ini agar menjadi pencari ilmu, bukan pencari pekerjaan? Nah, itu sulit. Itu sulit sekali. Maka jangan heran ketika generasi kita sekarang, umat Islam, itu sudah ada degradasi moral, degradasi kualitas, degradasi akhlak. Karena apa? Tujuannya pekerjaan, bukan tujuannya menuntut ilmu. Bukan tujuannya menuntut ilmu atau mencari secarik kertas. Kapasitasnya tidak ada, keilmuannya tidak ada, keilmuannya tidak ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari fitnah dunia ini, dan Allah menjadikan hati kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala apa yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Maka sebaik-baik kita adalah yang memahami takdir Allah yang ditetapkan untuk kita. Maka ketika kita ditetapkan untuk mengajar di sini, ditetapkan kita untuk menjadi direktur, ditetapkan kita untuk menjadi menteri, ditetapkan kita untuk menjadi ketua masjid, menjadi marbot, menjadi apa? Memahami tugas-tugas itu dan melaksanakan seikhlas mungkin, seprofesional mungkin. Lah, itulah agama Islam. Itulah agama Islam. Profesional dalam setiap titik di mana Allah menempatkan kita. Jangan kemudian mengeluh. Oh, saya ngisinya di Masjid Korea Thayyibah aja, kapan masuk TV nih, gitu kan? Kapan masuk? Kalau seperti itu ya kita tidak akan menemukan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan merasakan kehendak Allah Subhanahu wa taala di garis kehidupan kita. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jika ada pertanyaan,
Silahkan. Kalau sholat duha itu 2 rakaat bisa boleh? Boleh. Tadi kan seperti 4, 6. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu, 4 rakaat. 4 rakaat. Maka tadi kan ada pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, isyraq itu ada. Tapi kalau muktamadnya yang dijadikan pendapat utama itu isyraq itu tidak ada. Isyraq itu tidak ada, artinya setelah waktu itu berbunyi tit gitu kan, ditunggu 10 menit sampai benar-benar terbit, baru setelah itu sholat 4 rakaat, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Iya, wasyamsi wadduhaha. Yang kedua setelah itu ad-duha, wadduha. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa al-kafirun baru setelah itu al-ikhlas. Maka untuk menggabungkan, maka 2 rakaat yang pertama kita baca asyams dan ad-duha. 2 rakaat yang kedua kita baca al-kafirun dan al-ikhlas. Boleh sama. Boleh sama, bahkan boleh baca al-fatihah saja kalau memang keburu-buru. Karena rukunnya di al-fatihah. Apa? Apa? Ihtizar. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu salat ihtizar apa salat. Oh, antar maghrib. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada, tapi di mazhab lain ada. Di mazhab lain ada. Artinya qobliyah maghrib di dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Di mazhab lain ada. Artinya ketika kita sholat qobliyah maghrib itu qobliyah ada, tapi di mazhab lain. Di mazhab Syafi'i tidak ada. Di mazhab Syafi'i tidak ada. Bukan sunnah muakkad ya. Bukan sunnah muakkad. Apa? Boleh. Sholat sunnah mutlak itu kenapa disebut mutlak? Karena nggak ada sebabnya. Karena tidak ada sebabnya. Misalkan kita nih sedang tertimpa masalah, saya mau sholat apa nih? Mungkin saya banyak salah, saya sholat tobat lah, saya tobat nih. Sholat tobat. Silahkan sholat tobat. Kapan saja itu. Karena niatnya tobat. Itu ada sebabnya. Atau nggak ada, saya mau sholat apa ya? Ini saya nganggur, mending saya sholat gitu kan? Ya sudah, sholat namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak itu nggak ada sebab. Niat sholat sunnah mutlak gitu. Boleh kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang, yang diharamkan. Itu. Sebelum terbit, ya. Sebelum terbit matahari. Ya. Boleh, karena ada sebabnya, yaitu sholat sunnah wudhu. Selama ada sebabnya boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu yang haram, yang diharamkan. Selama ada sebabnya. Misalkan bapak dari luar masuk masjid, itu kan sudah di waktu-waktu yang haram itu, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena ada sebabnya. Yang dilarang adalah sholat yang tidak ada sebabnya. Yang tidak ada sebabnya di waktu-waktu yang haram tersebut. Iya, di sini juga dijelaskan. Seperti haji dan umroh tamah-tamah. Ada riwayat mengatakan demikian. Di sini ada, tapi tidak saya baca tadi. Jadi pahala sholat sunnah isyraq itu seperti sholat apa? Seperti melakukan ibadah haji dan ibadah umroh tamah, sempurna pahalanya. Pahalanya. Tapi apakah setelah melakukan sholat sunnah isyraq yang belum haji dan belum umroh gugur kewajibannya? Tidak. Tidak. Kalau seperti itu enak kan? Kita sholat isyraq aja, nggak usah haji dan tidak usah umroh gitu. Tetap kewajibannya tetap sampai melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk melaksanakan haji dan umroh.
Insya Allah dimudahkan. Ada yang lain? Tidak ada. Jika tidak ada, Al-Fakir tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman dan juga menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk terus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita, dan juga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita, hingga kemudian Allah menganugerahkan kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan keimanan, keislaman, dan juga ihsan. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Al-Fakir hanya copy paste dari apa-apa yang telah kami pelajari. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.